Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sania Putri dengan nomor NIM 126205211034. Saya dari kelas PGMI 5D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial SD atau MI dengan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Nah, menurut saya, ilmu pengetahuan sosial itu sendiri merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada anak SD atau MI. Menurut Muljono Cokro-Diharjo mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari oleh peserta didik di SD ataupun MI. Sedangkan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Karena IPS ini sendiri membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Pertanyaan nomor 2 yaitu, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI. Komponen tersebut ada 4, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran IPS di SD atau MI yaitu yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menelaah, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan menyadari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta sikap berkomitmen. Dan yang keempat, membekali peserta didik dengan berbagai ilmu serta keahlian yang membuat peserta didik mampu berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dengan baik. Yang kelima, membekali peserta didik dengan menyadari pentingnya lingkungan hidup yang menjadi tempat berjalan kehidupan yang tidak terpisahkan dengan keterampilan yang disertai dengan sikap mental yang positif. Dan yang terakhir, membekali peserta didik dengan kemampuan, pengetahuan, dan keilmuan IPS yang harus dikembangkan dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu, dan teknologi. Komponen yang kedua yaitu materi. Materi dalam kurikulum merupakan suatu hal yang disampaikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Isi kurikulum mencakup berbagai jenis dan program dari bidang studi yang diajarkan. Materi berisikan hasil observasi data, fakta-fakta, penginderaan, pemecahan masalah yang didasarkan dari pemikiran dan pengalaman yang disusun pada bentuk gagasan, generalisasi, pemecahan masalah, konsep, dan prinsip. Materi pada mata pelajaran IPS yang dapat diajarkan kepada peserta didik tidak hanya bersumber dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat berasal dari buku-buku, novel, buku-buku cerita, koran, jurnal, majalah, makalah yang dapat dibaca oleh peserta didik sebagai sumber materi pembelajaran IPS yang berguna dalam membina kepribadian peserta didik. Materi pelajaran IPS di SD terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Komponen yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran.
Strategi mencakup prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Ada 3 faktor dalam pemilihan strategi, yaitu belajar, lingkungan belajar, dan besar kecilnya kelompok belajar. Contoh dari strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS yaitu strategi exposition dan strategi discovery, di mana 2 strategi tersebut bisa digunakan secara individu maupun kelompok. Komponen yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran IPS. Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kurikulum secara keseluruhan dan termasuk penilaian terhadap kegiatan evaluasi itu sendiri. Ada 3 kompetensi dasar yang digunakan untuk pelaksanaan evaluasi. Yang pertama yaitu kompetensi sikap. Penilaian sikap bertujuan untuk membina perilaku peserta didik yang disesuaikan sesuai norma-norma yang berlaku sehingga peserta didik memiliki perilaku yang baik. Yang kedua yaitu kompetensi pengetahuan. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh peserta didik. Fakta merupakan data terperinci tentang sebuah peristiwa, objek, orang, dan semua hal yang terjadi. Yang ketiga, kompetensi keterampilan atau KI 4. Pengaplikasiannya dilakukan dengan cara kompetensi yang diidentifikasi dengan tujuan agar dapat menentukan penilaian yang tepat. KI 4 memiliki tujuan yaitu untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah menguasai dan mengetahui pembelajaran yang telah didapat. Dan terdapat 3 keterampilan yang harus dimiliki peserta didik, yaitu keterampilan meneliti, keterampilan sosial, dan yang terakhir keterampilan berpikir. Baik, pertanyaan yang nomor 3 yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di SD atau MI. Menurut saya mengenalkan budaya kepada anak-anak sejak dini itu penting, karena dengan mengenalkan budaya, terlebih budaya bangsa sejak dini akan menjadikan anak mengenal bangsanya, sehingga akan menumbuhkan rasa cinta anak terhadap bangsanya. Dan mengenalkan keanekaragaman budaya Indonesia itu penting juga untuk dikenalkan khususnya pada generasi muda, karena mereka akan menjadi penerus yang mempertahankan budaya Indonesia agar tidak luntur nantinya. Mengenalkan budaya sebaiknya dikenalkan kepada anak sejak sekolah dasar, karena dengan mengenalkan budaya bangsa sejak kecil menjadikan anak lebih mengenal bangsanya sendiri, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta anak terhadap bangsa Indonesia. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berita dan media sosial sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat kepada isu-isu sosial dan politik, dikarenakan peran dari media sosial dan berita tersebut yaitu sebagai sumber informasi. Media sosial menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait kebijakan dan aktivitas pemerintah. Media massa menjadi perantara yang memudahkan proses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Dengan adanya informasi yang disampaikan tersebut, masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah. Peran yang kedua yaitu kampanye politik. Media sosial menjadi alat yang efektif dalam kampanye politik. Politisi dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri, menyebarkan pesan kampanye, dan membangun hubungan dengan pemilih. Melalui media sosial, politisi dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mempengaruhi opini publik. Yang ketiga, media sosial berperan sebagai partisipasi politik. Media sosial meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dengan pertanyaan praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Baik, simak video selanjutnya ya teman-teman. Kita akan belajar bersama mengenai kerjasama. Di tempat duduk siap, gerak. Assalamualaikum.
biasa. Nah, pastinya di jalan itu pasti akan dibersihkan secara bersama-sama, dikarenakan jalan yang akan dipakai itu harus bersih. Contoh yang kedua yaitu di lingkungan keluarga. Contoh kerjasamanya seperti apa? Nah, itu anak yang mencuci piring, lalu ibu yang masak, ayah yang bekerja. Nah, itu adalah contoh dari kerja sama. Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ibu akan membagi 2 kelompok. Dikarenakan kalian cuma 3 orang, nanti Cynthia mengerjakan sendiri, Kirana dengan Nisa mengerjakan berdua ya, tapi harus diskusi, tidak boleh hanya salah satu yang mengerjakannya. Ini bukan soal, silakan kalian jawab ya. Nomor 1 ini untuk Kirana dan Nisa, nomor 2 untuk Cynthia. Silakan kalian kerjakan. Gimana? Apakah sudah selesai? Cynthia sudah selesai? Sudah. Nah, siapa yang ingin maju ke depan? Angkat tangan. Oke, silakan kalian juga maju ke depan ya. Duduk di samping ibu sini. Yang pertanyaan pertama siapa? Ya, silakan baca dengan keras ya. Apa yang kami ketahui bersama pekerjaan yang dilakukan bersama-sama? Oke, betul apa tidak? Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya silakan Cynthia. Ya, silakan. Baik, betul ya. Kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, jadi jangan lupa ya, kerjasama itu apa? Yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita melihat proses pembelajaran yang kita lihat tadi mengenai pembelajaran IPS di SD atau MI dengan judul materi yaitu kerjasama, pendekatan yang digunakan menurut saya yaitu pendekatan kooperatif, karena pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode di mana belajar siswa dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Seperti kita lihat tadi pada siswa yang tidak ada kelompoknya. Tadi kan ada 3 orang, 1 orang dan 2 orang. Pada tingkat yang tinggi atau siswa yang pintar itu kita lihat pada 1 orang yang bernama Cynthia, dan saat 2 orang tadi kita lihat juga memiliki kemampuan yang berbeda. Kita bisa menyebutnya dengan pendekatan kooperatif. Nah, untuk metodenya kita bisa melihat dari metode yang pertama yaitu metode diskusi, dan yang kedua ada metode ceramah. Metode diskusi di mana para peserta didik tadi melakukan diskusi antar teman, di mana diberikan soal untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Nah, metode ceramah digunakan untuk guru untuk menyampaikan materi mengenai kerjasama tadi. Nah, untuk teknik yang digunakan yaitu teknik pembinaan keakraban, karena pada awal pembelajaran tadi, pembelajaran itu merupakan pertemuan yang pertama, jadi antar guru dan juga antar siswa belum saling mengenal. Nah, untuk strategi yang digunakan yaitu strategi discovery e-learning,
merupakan strategi pembelajaran yang mengarahkan peserta didik agar menemukan sendiri mengenai pengetahuan yang ingin dicapainya dalam proses pembelajaran, seperti pada satu siswa yang mengerjakan soal sendiri tadi. Baik, itulah jawaban dari saya mengenai soal UTS pembelajaran IPS DMI atau SD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Intan Sania Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.